ada tambahan satu riwayat. Ini keluarga Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inni la'arifu ghadabak wa ridak." Kata Rasul, "Wahai Aisyah, saya tahu betul kapan kamu marah dan kapan kamu ridho. Kapan kamu baik-baik saja dan kapan kamu enggak rela." Qalat qultu wa kaifa ta'rifu dzalik? Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasul, bagaimana Anda bisa tahu?" "Ya Rasulullah." Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Innaka idza kunta radiyah." Kamu kalau sedang bahagia, senang kepadaku, kata Rasul. Qalat, "Muna qulti bala wa rabbi Muhammad." Kalau Aisyah itu sedang-sedang kepada Nabi Muhammad, ya demi Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi sebut Nabi Muhammad. Wa idza kunti sakhita. Tapi kalau engkau sedang murka kepadaku wahai Aisyah, qultila wa rabbi Ibrahim. Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, ya begitulah, sekali-kali tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Ini luar biasa. Luar biasa betapa menariknya di dalam keluarga Rasulullah. Bahkan dalam keadaan senang dan marah pun ada pelajaran yang menarik bagi kita. Sama-sama Tuhannya Sayyidah Aisyah tetap sama selamanya Allah. Tapi lihat bagaimana respon Sayyidah Aisyah ketika sedang tidak, satu kali mungkin tidak suka kepada Nabi Muhammad, mungkin ya, ada hal yang tidak disukai, maka yang disebutkan adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Siapa Tuhannya Nabi Ibrahim? Allah. Tapi kalau Sayyidah Aisyah senang, gembira, bahagia, sedang baik-baik saja dengan Nabi Muhammad, yang disebutkan adalah Tuhannya Nabi. Artinya apa? Kalau mungkin ibu-ibu, ini yang disebutkan kebetulan kisahnya adalah kisah suami istri. Ibu-ibu tidak senang pada suaminya, misalnya biasanya manggilnya Mas, nanti kalau tidak senang tetap panggil tapi dengan panggilan yang lain. Dia pun sampean Pak Nano, Pak Nano, siapa nama anaknya? Tapi jangan sampai kemudian menghentikan tegur sapa. Jangan sampai kemudian kemarahan-kemarahan itu ditujukan dengan hal-hal lain yang tidak mengenakan. Saya tetap menyebutkan Allah, tapi ada kesan bahwa kalau sedang marah Allahnya Nabi Ibrahim, tapi kalau sedang suasananya nyaman Allahnya Nabi Muhammad. Padahal sama-sama Allah yang satu, Allah yang esa. Karena itu opsi-opsi seperti ini menjadi opsi pilihan menarik bagi kita semua, utamanya dalam berkeluarga atau kita dalam mendidik. Karena begini, biasanya kalau kita sedang senang kepada lawan bicara kita atau kepada siapapun di keluarga kita, itu kita akan panggil dengan panggilan yang terbaik. Tapi kalau kita sedang tidak nyaman, itu ada panggilan-panggilan lain. Tapi ingat, jangan sampai panggilan itu kepada panggilan yang menjatuhkan, jaga perasaan. Tetap jadi opsi yang mungkin turun sedikit lah. Jadi seperti itu. Ini muhajiru illa smuk. Ya Rasul, iya benar, tentu saya begitu. Tidak ada yang saya boykot, tidak ada yang saya merasa tidak nyaman kecuali menyebut namamu. Ini satu kewajaran sifat manusiawi dari siapa, bahkan termasuk istri Nabi Muhammad SAW. Jadi mau nyebut nama Nabi Muhammad, itu tidak nyaman, sehingga yang disebutnya adalah Tuhannya Nabi Ibrahim. Apalagi perempuan. Jadi kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang kurang mengenakan yang diterima oleh suami dari istri, itu ada satu ruang di mana kita akan mengatakan itu sifat sisi manusiawi yang tidak bisa lepas dari siapapun.
Karena yang namanya manusia itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya. Tentu diantaranya adalah perubahan emosi. Ketika ada hal-hal yang tidak disukai pasti ada emosi. Tapi yang terpenting bagaimana kita itu tidak kemudian buru-buru mendiamkan, tidak menyapa, bertindak dengan hal-hal yang merugikan, utamanya dalam rumah tangga. Maka di antara hal yang paling harus ditahan dari pasangan masing-masing adalah kalimat yang menyakitkan. Sehingga opsinya Sayyidah Aisyah itu sangat bagus sekali. Itu bisa jadi uswah itu. Jadi yang tidak ingin disebut waktu marah saja oleh Sayyidah Aisyah adalah Tuhannya Nabi Muhammad. Sehingga opsinya ke Tuhannya Nabi Ibrahim, meskipun maknanya ya sama-sama Allah. Allah.